Selamat siang menjelang sore semua. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini pertemuan ke-3 ya, di mana kita akan membahas fisiologi olahraga dasar. Nah, yang sebelumnya kita membahas anatomi. Oke, anatomi itu apa? Kemarin sebelum kita membahas ke pertemuan hari ini. Yuk, angkat tangan. Ya, silakan. Saya anatomi. Good. Oke, apa anatomi? Coba makhluk hidup, ya. Makhluk itu ini ya, manusia ya. Oke, ini materi hari ini adalah fisiologi olahraga. Nah, fisiologi olahraga, ada yang tahu sebelumnya fisiologi olahraga itu apa? Oke, angkat tangannya. Ya. Ilmunya mempelajari fungsi dan mekanisme kerja tubuh makhluk. Oke, yang lain? Ayo. Apa fisiologi? Ya. Fungsi tubuh. Ada lagi? Yang lain? Ayo, jangan dua aja. Yang lain? Ya, silakan. Dari bagaimana tubuh merespon. Oke, good. Ya, fisiologi olahraga adalah bagimu yang mempelajari fungsi tubuh ya. Saat aktivitas fisik, memahami dasar-dasarnya penting untuk kita ya dalam meningkatkan performa dan efektivitas latihan. Jadi tidak hanya mahasiswa aja sebetulnya. Kalau dari minggu lalu kita membahas anatomi adalah bagiannya, ya, partnya, ya. Tapi sekarang kita membahas adalah fungsi dari bagian organ tubuh tersebut. Nah, ini cabang ilmu yang pelajari fungsi tubuh saat aktivitas fisik. Ya, memahami dasar fisiologi penting untuk meningkatkan performa. Jadi ini definisinya adalah mempelajari fungsi tubuh saat aktivitas fisik. Nah, di sini ada yang pertama adalah sistem energi. Ya. Sistem energi yaitu memahami 3 sistem energi utama. Ada 3. Yang pertama adalah fosfagen, glikosis, anaerob, dan aerob. Oke, serta proses produksi energi dalam tubuh selama aktivitas fisik. Nah, jadi kalau kemarin kita membahas paru, jantung, ya. Nah, ini kita membahas adalah fungsinya seperti apa. Lalu ada sistem kardiovaskuler, menjelaskan fungsi jantung dan pembuluh darah saat olahraga serta perubahan fisiologi yang terjadi seperti denyut jantung dan transportasi oksigen ke otot. Ya, prosesnya. Jadi selain kita mempelajari fungsinya, nanti kita akan mempelajari prosesnya. Ya, bagaimana sistem tersebut terjadi. Ya, kalau sekali lagi anatomi kita bahas tentang partnya, bagian-bagiannya. Tapi ini kita membahas sistem dan prosesnya. Ya, lalu sistem pernapasan. Jadi mempelajari anatomi sistem pernapasan dan mekanisme pertukaran gas serta pengaruhnya terhadap suplai oksigen selama aktivitas fisik untuk mendukung performa olahraga. Ya. Lalu ini kita bahas proses metabolisme. Nah, ini sistem tadi ada 3, sistem fosfagen, sistem glikosis, dan sistem aerob. Ya, aerob dan aerob. Ya. Yang pertama sistem fosfagen. Sistem fosfagen menyediakan energi cepat melalui ATP dan kreatin. Fosfat dia untuk aktivitas singkat dan intens seperti angkat berat. Ini memungkinkan otot berdiri secara efisien dalam waktu singkat. Jadi ini sistem fosfagen itu biasanya dilakukan dengan aktivitas singkat. Ya. Jadi ketika kalian pertama mengangkat beban berat, nah itu terjadinya
fosfaget ya, menyediakan energi cepat melalui ATP. Jadi begitu pertama kalian mengangkat, ya, nah, itu contohnya ya, atau pokoknya satu time ya, angkatan berat. Jadi tidak memiliki oksigen ya, tidak ada oksigen seperti aerob ya. Lalu sistem glikosis anaerob menghasilkan energi dari glukosa tanpa oksigen, cocok untuk kegiatan yang berlangsung 30 detik hingga 2 menit seperti lari cepat. Ini sprint biasanya ya. Contohnya sprint, meskipun menghasilkan asam laktat yang dapat menyebabkan kelelahan. Nah, ini biasanya anaerob itu dia mempunyai kecepatan namun tidak sesingkat fosfagen. Ya. Jadi biasanya ini sprint 100 meter. Set. Ya, atau 50 meter. Ya. Itu biasanya tidak memerlukan oksigen, tanpa oksigen, glukosa tanpa oksigen ya. Sprint. Wah, nah itu. Lalu ada sistem aerob. Nah, ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dari karbohidrat dan lemak. Nah, ini biasanya jogging. Ya. Jadi kalau jogging tanpa oksigen mungkin enggak. Napas saja. Tapi kalau sprint biasanya ada yang mengatur nafas ya. Benar yang tanpa oksigen yang gitu kan. Ada tahan nafas. Jadi tanpa oksigen. Kalau aerob itu menggunakan oksigen. Nah, jadi jogging ini biasanya lebih lama seperti maraton. Itu 20-40 ya biasanya. Atau lari 10 km. Nah, ini biasanya yang intensitasnya lama ya. Panjang biasanya. Oke, nah ini seperti ini contohnya angkat berat. Ini fosfagen. Ya, fosfagen itu angkatan. Nah, ada daya ledak. Ya, jadi bukan gitu enggak ya. Jadi ada stop. Lalu ini glikosis anaerob sprint. Ya. Sprint. Lalu aerob maraton. Ya. Ini kapasitasnya 90% yang sangat baik. Ya, untuk bertahan dalam aktivitas fisik intens dalam waktu lama. Lalu kita ke sistem kardiovaskular. Nah, ini sistem kardiovaskular. Nanti kita akan membahas yang pertama struktur jantung, yang kedua perubahan fisiologis dan transportasi nutrisi. Ya, kalau misalnya kemarin kita bahas jantungnya, ya, sekarang struktur jantungnya. Jadi jantung itu terdiri dari 4 ruang, ya, 4 ruang yang dimana atrium itu ada 2 dan vertikal juga 2. Ya, jadi 4 dibagi menjadi 2 atrium dan 2 vertikal. Ya. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh, memastikan sirkulasi yang efisien selama aktivitas fisik. Nah, jadi udah tahu ya sekarang bagian jantung yang memompa tubuh itu apa? Ya, ada 2. Dua jenis, dan dari satu jenis memiliki 2. Jadi 2 atrium dan 2 vertikal. Nah, perubahan fisiologinya yaitu saat berolahraga denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mempercepat aliran darah, memenuhi peningkatan kebutuhan oksigen dan nutrisi otot selama aktivitas fisik yang intens. Ya, jadi denyut jantung memompa itu mempercepat aliran darah, memenuhi oksigen. Jadi oksigen itu dibawa oleh aliran darah. Ya, kalau misalkan kalian tahu yang suka sakit stroke, nah itu kan aliran darahnya terhambat. Nah, sedangkan kita ini membutuhkan nutrisi untuk otot yaitu berupa aliran darah dan oksigen. Ya, untuk bekerja lebih baik lagi. Nah, ini perubahan fisiologinya yang tadinya kita dalam kondisi gini detak denyut jantungnya biasa, lalu kita pakai untuk aktivitas fisik biasanya ada terjadi perubahan, ya. Jadi perubahan, sehingga membantu perubahan itu meningkatkan kebutuhan oksigen dan nutrisi ya, untuk otot. Nah, lalu transportasi nutrisinya yaitu jelas ya, sistem kardiovaskuler penting dalam transportasi oksigen
dan nutrisi ke otot mendukung performa optimal. Nah, efisiensi suplemen dapat meningkatkan daya tahan dan kekuatan atlet. Nah, jadi yang memanfaatkan kita itu yaitu fungsi struktur jantung itu. Ya. Oke, ini struktur jantungnya. Nah, ini berfungsi sebagai pompa utama sirkulasi darah karena perubahan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung dan curah jantung saat melakukan aktivitas fisik yang intens. Ya, ini ketersediaan oksigen dalam darah itu 98%. Nah, ini proses bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh saat beraktivitas. Kalau kalian dulu zaman COVID suka lihat ya saturasi. Nah, ini yang baik adalah 98%. Ya. 98 ada berapa range-nya lah, tapi ini yang paling baik adalah 98%. Ini lalu sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan ini juga mungkin akan kita bahas. Yang pertama adalah anatomi dasar, pertukaran gas, dan perubahan frekuensi. Nah, anatomi dasarnya sistem pernapasan jelas ya. Ada apa? Yang pertama, paru-paru. Kita bernapas melalui paru. Lalu alveolus ya. Alveolus. Jadi jangan salah menyebutkan. Nah, di mana fungsinya melakukan pertukaran gas dan memastikan oksigen masuk ke dalam tubuh selama aktivitas fisik. Jadi setelah tadi dipompa oleh jantung, darah mengalir, lalu oksigen itu masuk ke ini, ya, paru, bronkus dan alveolus. Ya, di situ terjadi pertukaran ya, antara gas, ya, yang menjadi nanti dalam tubuh adalah oksigen yang masuk. Nah, ini pertukaran gas, pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi di alveolus, di mana oksigen dari udara diambil dan karbon dioksida dibuang keluar tubuh melalui proses pernapasan. Jadi oksigen, ya, ini pertukarannya adalah oksigen masuk ke dalam tubuh, lalu di situ terjadi pertukaran gas, ya, lalu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida, ya, melalui paru, bronkus dan alveolus. Ya. Lalu di perubahan frekuensinya selama olahraga, frekuensi pernapasan dan volume tidak meningkat untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Ya. Jadi adanya kolaborasi dengan sistem kardiovaskuler dalam distribusi oksigen ke jaringan otot. Ya, jadi sekali lagi ternyata oksigen itu mempengaruhi jaringan otot. Ya, kalau kemarin juga kita di anatomi membahas ototnya, ya, maka ini kita membahas distribusi oksigen ke jaringan otot, di mana otot itu bisa bekerja, ya, karena ada subsidi oksigen di dalam jaringan otot yang dibantu oleh sistem kardiovaskuler. Oke, nah ini ya, tekanan gas, fisik dan metabolisme tubuh. Nah ini dua. Nah ini frekuensi pernapasan saat olahraga. Selama kita fisik, frekuensi pernapasan dapat meningkat hingga 30-40 kali per menit. Nah kalau kalian dihitung, nah ini terjadinya antara range 30-40 kali per menit. Ya, mendukung suplai oksigen yang optimal ke jaringan otot dan performa yang lebih baik. Nah, kita beralih ke sistem otot. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang tadi metabolisme, sistem pernapasan, struktur jantung. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Bu, sekarang itu kan fosfagen itu kan dia itu kayak daya ledak gitu kan. Kalau anaerob kan tanpa pernapasan itu kan. Nah itu tuh cara melatihnya mereka berdua tuh beda atau dipisah-pisah sendiri, Bu? Beda. Ya, beda karena jenisnya pun sudah berbeda. Kalau misalkan fosfagen, oke. Nah, ini fosfagen. Nah, ini fosfagen itu adalah aktivitas intens yang singkat. Jadi singkat, dia betul-betul singkat. Tidak ada durasi 30 detik sampai 1 menit. Jadi betul-betul sepersekian detik. Ya, ketika kalian mengangkat kan
1, 2, 3, nggak mungkin gitu kan? Dia pasti 1 gitu kan? Atau 1, 2 gitu kan? Nah itu beda ya dengan kalian glukosis anaerob. Anaerob itu walaupun dia cepat, tapi dia masih ada durasi waktu. Seperti sprint. Sprint nggak mungkin 1 detik nyampe kan? Nggak mungkin kan? 2 detik nyampe nggak mungkin. Dia pasti ada range-nya. Seperti 50 lari 50 meter pun kan pasti ada range waktunya. Ya, entah berapa detik lah, gitu. Mungkin bisa 9 detik, 10 detik mungkin ya. Tapi itu tetap ada. Ya, 100 meter itu tetap ada. Beda dengan satu angkatan itu one time. Langsung kan? Dia langsung. Nggak mungkin kan kalian 1, 2, 3, ya, mungkin kan? Ya, slow motion itu kan enggak. Apalagi berat ya. Lagi berat kan pasti gitu kan? Ada ledakan. Ya. Satu time. Itu udah. Ada lagi? Sebenarnya Silakan. jadi kan kalau di karate itu kan ini kan Bu, dia tuh kayak pertandingan kumite bertahan gitu kan 1 sama 2 menit itu kan pas pernapasan anaerob kan 2 menit waktunya. Nah tapi setiap mau dia nyerang itu kan kayak ledakan pakai fosfagen. Nah itu sebenarnya masuk ke mana Bu? Masuk keduanya. Iya, karena itu bukan hanya salah satu aja, ini tipe model latihan saja. Ya, di mana nanti ketika kalian sudah memiliki pola latihan ini diharapkan performa kalian meningkat. Ya, misalkan ketika latihan apa yang dipakai Bu? Ya berarti bisa sistem glukosis anaerob, kan aerob, atau ketika kalian menendang sistem fosfagen yang dipakai. Apa yang penting terlatih pola latihannya. Ya, pola latihannya. Itu. Oke, ada lagi? Jadi bukan hanya terpaku olahraga ini hanya aerob Bu, dan aerob enggak. Ya, sama dengan kalian ketika membuat program latihan, speed, daya tahan, ya, apalagi speed, daya tahan, power, atau strength. Apakah di setiap olahraga hanya satu yang dipakai? Enggak kan? Pasti ada berbagai macam latihan ya. Kolaborasi antara latihan itu supaya menjadi satu untuk performa yang lebih baik. Itu ya, Mulza. Oke, kita lanjut ke sistem otot. Ya, ini ada struktur otot, proses kontraksi dan adaptasi otot. Ya. Nah ini otot rangka terdiri dari serat otot dan dengan 2 jenis yaitu serat lambat dan cepat yang berbeda dalam fungsi dan penggunaan energi selama aktivitas fisik. Ya, untuk serat lambat itu biasanya yang otot-otot besar. Jadi kita ada otot besar dan ada serabut otot. Ya. Lalu proses kontraksinya, kontraksi otot terjadi melalui interaksi aktin dan miosin yang dipicu oleh ATP dan kalsium, memberikan dasar bagi gerakan dan kekuatan saat berolahraga. Ya. Jadi ini ada kontraksi, ya. Jadi ada kontraksi otot, sebetulnya seperti lari, ada kontraksi otot di kaki, mengencang, kontraksi itu mengencang, menguatkan. Ya. Lalu adaptasinya itu adaptasi secara fisiologi terhadap latihan meningkatkan kekuatan. Jelas ya. Kalau kalian dilatih terus maka ototnya akan meningkat kekuatannya. Ya. Lalu meningkatkan daya tahan juga dan fleksibilitas yang penting untuk performa optimal dalam berbagai jenis olahraga. Ya. Jadi otot itu juga harus direnggangkan, dilenturkan agar dia fleksibel. Jadi nggak kaku. Jadi ketika kalian tidak memiliki tidak menggunakan otot untuk berkontraksi, dia masih bisa relax, ya, masih bisa fleksibel. Tapi kalau misalkan kalian tidak latihan fleksibel maka kaku. Nah ini struktur otot. Otot lambat terdiri dari serat otot yang berbeda yaitu serat lambat dan cepat memainkan peran penting dalam performa. Ya. Ini peningkatan kekuatan otot rutin meningkatkan hingga 30%, ya, yang berkontribusi pada kinerja olahraga yang lebih baik dan mencegah cedera dalam aktivitas fisik. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Maka sebelum kita lanjut ke adaptasi fisiologi. Paham ini? Paham? Kalau paham kita lanjut ke adaptasi fisiologis. Nah, adaptasi fisiologi ini nanti kita akan bahas tentang respon akut, adaptasi jangka panjang, dan pentingnya pemulihan. Nah ini ya, pentingnya pemulihan. Ya, jadi nggak terus ya, kita ini bukan robot. Ya kita ini robot pun ada on off-nya. Ya, apalagi manusia butuh istirahat. Ya. Jadi nanti ada respon akut. Ya, respon akut itu saat berolahraga tubuh mengalami peningkatan denyut jantung dan frekuensi pernapasan, memungkinkan lebih banyak oksigen dan nutrisi diangkut ke otot untuk mendukung aktivitas fisik yang intens. Ya, jadi itulah respon peningkatan denyut jantung. Nah, ketika denyut jantung meningkat, maka frekuensi pernapasan juga akan meningkat. Kita bisa menghirup oksigen lebih banyak lagi, menyimpan di paru-paru. Ya, lalu nutrisi, jadi ketika oksigen itu terangkut oleh kita, maka nutrisi yang diangkut ke otot juga akan lebih banyak. Nah, tentunya akan lebih banyak sehingga aktivitas fisik terlebih terdukung. Ya. Lalu adaptasi jangka panjangnya itu latihan rutin menyebabkan adaptasi fisiologis seperti peningkatan kapasitas aerobik dan kekuatan otot yang meningkat efisiensi tubuh dalam menjalani aktivitas yang lebih berat seiring waktu. Jadi tadi dikatakan bahwa ketika kita bisa mulai beradaptasi ya, jangka panjang latihan itu akan tentunya meningkatkan kekuatan otot ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita hanya bisa mengangkat setengah badan, ketika kita ototnya sudah bisa beradaptasi, nah maka atau tubuhnya sudah bisa beradaptasi, maka dia akan meningkat ya, bisa jadi 3/4 badan kita, bahkan 1 kali badan kita ya. Dengan apa? Dengan adanya proses adaptasi. Nah tentunya enggak pendek ya. Misalnya sekarang kita setengah, besok kita udah bisa 1 kali angkatan beban badan kita. Enggak, tapi ada adaptasi jangka panjang. Lalu setelah itu tadi sudah saya spill sedikit bahwa pentingnya pemulihan ya. Kadang memungkinkan tubuh memperbaiki diri dan meningkatkan performa sehingga mengoptimalkan hasil dari latihan yang dilakukan. Jadi kalau misalnya kita latihan terus, yang ada over training. Jadi ada kapasitas tubuh manusia itu ya. Jadi tetap harus ada pemulihan atau rest. Makanya kalau kalian bisa lihat, mungkin kalian yang menjadi atlet atau teman-teman kalian yang suka beraktivitas fisik, itu pasti ada jangka waktu rest. Misalnya seminggu, Senin latihan, Selasa rest, Rabu latihan, Kamis rest. Atau kalau yang melakukan aktivitas fisiknya setelah atlet, dia latihan dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu rest biasanya gitu. Ini respon akut, peningkatan denyut jantung, pernapasan, serta suhu tubuh yang meningkat. Nah, ada suhu tubuh yang meningkat. Nah, dari mana sih misalkan bisa berkeringat? Ini jawabannya. Ketika denyut jantung meningkat dan pernapasan lebih lebih merespon cepat, maka suhu tubuh meningkat. Kalian pernah ya ketika kalian melakukan olahraga kok kayaknya panas? Iya, bukannya panas. Mukanya panas kan? Itu ada perubahan suhu tubuh yang meningkat ya. Tetapi suhu tubuh meningkat itu baik ya, karena di situ salah satu proses metabolisme ya, sehingga mengeluarkan keringat. Mengeluarkan apa? Jangan imut-imut suaranya. Saya nggak dengar ya, mengeluarkan keringat ya. Nah ini peningkatan kapasitas aerobnya ada 30%. Ketika 30% yang berdampak ketika performa dan daya tahan saat berolahraga ya. Jadi 30% peningkatannya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, pertemuan di minggu ini. Silakan, ada yang mau didiskusikan, yang mau kita diskusikan?
Silakan. Ya, silakan. Kalau misalkan kita perokok nih, terus kalau VO2 max itu berbeda nggak sih, Bu? Tapi dia tuh walaupun yang rokok, tapi dia latihannya tetap stabil gitu loh, Bu. Napasnya tetap Napasnya. bisa nyamain orang yang latihannya rutin gitu. Itu kenapa ya, Bu? Itu kenapa? Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi rokok, ya sebenarnya pengaruh atau tidak, Bu? Berpengaruh pastinya. Ya, berpengaruh pastinya. Karena ruang paru-paru yang ada di dalam kita yang harusnya terisi oleh oksigen, dia akan terisi oleh asap rokok. Ya, mungkin dia tapi performanya tidak mempengaruhi, Bu. Kenapa? Karena ini biasanya ya yang saya temui kasusnya, dia ketika mau pertandingan, umpamanya, dia biasanya stop, betul nggak? Coba siapa yang merokok? Nah, ada yang atlet merokok? Kamu atlet? Atlet apa? Bola. Sepak bola, merokok. Kamu ketika mau pertandingan berhenti atau tidak? Berhenti kan? Nah, karena apa? Ketika paru-parunya terisi oleh asap rokok, itu sebetulnya bisa diperbaiki. Nah, ketika dia berhenti, dia latihan dengan menghirup oksigen lebih banyak, ya, memompa jantungnya lebih baik lagi, walaupun pertamanya seperti ingin mati, ya kan? Tapi dia akan meregenerasi. Tapi ada tuh, Bu, Apa tuh? atlet ya, Bu. Dia malah sebelum tanding itu dia ngerokok, Bu. Terus makin Itu, gacor, Bu. nah itu arahnya sebenarnya ke sugesti, ya. Jadi sebenarnya di luar konteks ilmu olahraga ya, tapi itu sebetulnya secara ilmu, secara kajian ilmu itu nggak ada yang seperti itu. Ya, sebenarnya dia mungkin memaksakan saja sebetulnya, tapi kita nggak tahu dalam diri dia itu seperti apa. Ya, karena secara keseluruhan apa dia bisa jadi kena human error. Ya, human error. Jadi memang kan saya sudah bilang beberapa kali bahwa orang itu ada yang namanya human error. Ya, tapi tidak hanya negatif human error, itu bisa jadi ke hal yang positif. Ya, umpamanya takarannya sekian, tapi dia bisa melebihi dari sekian, tapi kan itu hanya 0,0 sekian persen. Ini positif juga. Ya, bisa dikatakan positif atau tidak, karena kita tidak tahu jangka panjangnya seperti apa. Ya, karena yang saya tahu walaupun dia kuat, tapi jantungnya akan bekerja lebih dari yang tidak merokok. Ya, kita nggak tahu efek kedepannya seperti apa. Gitu, ya. Kita nggak tahu. Dia bisa memaksakan pada saat performanya lagi oke. Saya seenak saya aja gitu kan. Buktinya saya performanya bagus, tapi dia tidak memikirkan jangka panjangnya. Karena tetap ya, ketika kita melebihi kapasitas pasti ada efek di belakang itu. Ya, pasti ada efek. Makanya kenapa ada yang angkat beban itu yang ya maksudnya terakhirnya terjadi apa misalkan kan? Ya, terjadi apa misalnya yang sakit misalkan atau apa karena dia itu melakukan lebih dari kapasitasnya dia. Berarti kayak gitu tuh kayak sugesti aja, Bu, ya. Ya, sebenarnya sugesti dan dia tidak memikirkan jangka panjangnya seperti apa. Ya, apa? Ya, silakan. Adrenalin itu beda nggak sama sugesti itu? Adrenalin itu beda nggak sama sugesti? Karena waktu pelari jarak jauh kan dia pas waktu satu putaran mereka adrenalinnya naik, Bu. Terus dia bisa ditambah terus habis itu dia pingsan gitu pas di finishnya. Itu gimana? Oke, itu sebenarnya bukan adrenalin ya. Adrenalin itu ketika kita merasakan sesuatu hal yang macu gitu kan. Jadi beda, ada adrenalin, ada motivasi. Harus dibedakan. Ya, kalau adrenalin itu sesuatu yang di luar, ingin mencoba di luar batas kemampuan kita. Ya, kalau motivasi itu kita meraih suatu target. Motivasi itu ada target yang harus kita raih.
gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan adalah ketika dia lari terus dia di akhirnya pingsan, itu apa Bu misalnya? Ya itu sebetulnya bisa dikatakan apa ya? Bukan apa? Ayo, ada yang bisa bantu saya apa menurut kalian? Jadi tadi pertanyaannya adalah memacu dirinya sendiri. Jadi dia memacu dirinya sendiri batas kemampuannya untuk melebihi batas kemampuannya termasuk apa gitu kan? Termasuk memicu adrenalin kah, memotivasi kah, gitu kan? Apa? Ada yang bisa bantu saya? Sugesti kah? Bahwa dia bisa kayak kamu kalah gitu masih ya ada benernya di sini. Itu kan kayak dia nggak mau kalah gitu, ambisi lah. Memicu diri sendiri. Dia pengen ngelebihin batas tubuh dia. Tapi harus juga memotivasi karena ada targetnya sampai titik tertentu. Oke, good. Ya, jadi dikatakan adrenalin bukan Bu? Ya sebetulnya dikatakan adrenalin itu memicu adrenalin ya bisa sih ya, memicu adrenalin kita, memicu apa di luar kemampuan kita ya kan. Tapi dia termotivasi dengan dirinya gitu mungkin ya. Jadi bukan sugesti ya kalau gitu ya. Bukan sugesti kalau kayak gitu. Berarti dia memicu adrenalin dia untuk memotivasi dirinya sendiri untuk mencapai sebuah tujuan. Oke. Maksud nggak? Oke. Ada yang lain? Bagus merokok. Kafe ini banyak kayak ini ya, kayak Nikotin. banyak kesehatan ya Bu, nggak ngapain. Kalian ketika mau membeli rokok aja di depan bungkusnya udah jelas loh. Jadi nggak perlu saya jelaskan lagi sebetulnya. Kan? Gawar tuh cowok. Jilat bener Bu. Oke. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan. Apalagi yang mau teman-teman diskusikan atau tanyakan? Boleh. Jadi sekali lagi fisiologi olahraga adalah ilmu yang mempelajari fungsi yang ada organ yang ada dalam Oke. Apa? Fisiologi olahraga adalah struktur Manusia. fungsi Fungsi tubuh aktivitas fisik. fungsi tubuh saat aktivitas fisik memahami fungsi tubuh saat aktivitas fisik. Nah, jadi kalau fisiologi itu memahami fungsi tubuhnya, tapi kalau anatomi yang sebelumnya kita pelajari adalah struktur tubuhnya. Oke, udah paham ya? Ini silakan nanti diulas lagi di tempatnya masing-masing. Ini adalah hanya dasar-dasar. Nanti di mana dasar-dasar ini yang akan membawa kalian ke lebih spesifik lagi. Yaitu nanti ada mata kuliah anatomi dan fisiologi khusus. Ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu didiskusikan, mungkin absen ya. Kita absen dulu. Atau saya minta absen nanti ke ketua kelas. Silakan dicatat aja sekarang. Silakan. Ada berapa orang ini? Satu. Dua 27 orang. Ya, betul nggak 27 orang? Coba berhitung. 1, 2, 3, 4, 5,
Tujuh berapa hari sih? 18, Oke, 27. Nah, 27. Jadi kalau nanti absennya tiba-tiba ada 28, 29, wah yang dua itu goib. Banget itu. 27. Enggak, kan saya hitung ini 27 yang hadir kan. Nanti kalau saya tiba-tiba di absen lihat ada 29, berarti duanya goib. Ada lagi. Oke, silakan 27. Total 27. Oke, kalau sudah silakan untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, tolong dipimpin doa oleh ketua kelas. Ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga ilmu yang bisa disampaikan atau kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi di grup. Ya, jika ada kendala, silakan hubungi PJ kelas dan nanti bisa berkomunikasi dengan saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.